keempat dari Best of 5 Series. RRQ sudah mengantongi 2 poin terlebih dahulu, sedangkan Todak akhirnya mengamankan 1 poin dengan cukup meyakinkan. Sudah ada Kaja, sudah ada Kari, sudah ada Grok dan juga Masha yang dibuang oleh kedua tim. Dan Todak tahu betul keunggulan dari seorang Kaja, tapi Kari jadi band yang cukup menarik. Apakah mereka ngebuang Kari karena takut dari Tuturu atau mereka ingin memainkan hero-hero yang nggak mau di-burst oleh Kari? Dan ternyata yes, it is. Xbox sudah berada di tangan Todak. First pick langsung ke arah Xbox, tapi Harit. Haritnya lepas, oke. Bentar, ini berarti bakal Sin yang main. Sin bakal main Harit. Lemon kalau dia main Mage harusnya Lemon enggak sih? 2 match lebih baik mungkin. Apa? 2 match lebih baik mungkin. Ya. Kan prediksi apa ya, gameplay tiap tim kan ada yang pakai 2 match atau kalau di rank-rank yang masih baru-baru itu 5 match dalam satu tim. Iya, tapi kalau ada Harit ya menurutku Baxia match satu lagi masih bisa masuk sih. Karena Harit adalah tipe match yang harus komit ke arah depan, dan kalau ada satu lagi combo match lagi mungkin di lini belakang ada Chang'e, mungkin itu bisa aja. Chang'e-nya ternyata udah berada di tangan Todak. Lagi dan lagi RRQ melepaskan Baxia dan juga Chang'e. Ini bakal jadi masalah juga sih. Ini yang aku lebih takutin sebenarnya Baxia sama Chang'e-nya, karena ketika dua hero ini masuk, ini yang jadi bahaya banget untuk tim RRQ. Kita lihat di game ketiga tadi, Baxianya benar-benar bisa menjadi seorang scouter yang perfect untuk ngebawa Todak mendapatkan 1 poin pertama mereka di Best of 5 series ini. Betul sekali. Rotasi yang begitu cepat, damage early yang begitu besar, bisa mencuri segalanya atau bisa memberikan damage yang besar tanpa harus berdekatan. Meteor Shower itu udah jarak kayak Jakarta Bekasi, sangat-sangat jauh. Dan Valir jadi pilihan bagi tim RRQ. Ini teman-teman yang ada di bangku VIP ya. VIP-nya, kalau nggak salah aku ngelihat Kenbo kemarin deh. Ngelihat teman-teman dari Indo juga yang bener-bener datang ke sini. Iya kan BA-nya RRQ ya? Iya Kenbo. juga. Ya. Ada Emperor juga. Emperor BA-nya Evos datang semua. Semua BA, tapi kenapa BA-nya yang cewek nggak datang ya? Katanya nggak bisa soalnya ada seminar. Ada acara lain. Harusnya datang itu. Emperor gantiin si Angel, Angel yang gantiin Emperor. Jadi bertukar. Nah. Biar boostingannya lebih semangat gitu loh. Pilek. Biar mainnya relax ya. Biar mainnya relax. Sumpel dulu dikit. Tapi badang yang dibuang sama Todak. Badadadadadang. Bakal nggak ada ini berarti. Badadang. Iya, Badang bisa, dia ngasih trap yang bagus juga sih. Apalagi dengan fish crack-nya, dia bisa nge-burst dengan cepat. Nggak lupa lagi dia bisa jadi tukang bangunan mendadak. Membangun tembok secara tiba-tiba. Yang nggak bisa dilewatkan tentunya. Wow, berada di ujung peak. Tamus keluar dari tim RRQ. Oh, ini dia Tamus yang akan dipakai tentunya oleh tim RRQ menjadi offlane yang cukup kuat, harus berhadapan dengan tim Todak. Tapi permasalahannya sekarang mereka memang udah kuat sih di depan. Frontlinernya udah ada Tamus, dia dari awal udah bisa mengganggu-ganggu dari lain dengan Molten Sight yang dimiliki. Dan sebagai frontliner pun dia sangat baik pula. Inferno, ketika ada Inferno dia sangat kuat tentunya, dan pilihan untuk tim Todak selanjutnya sedang mereka sedang berpikir kembali 2 hero terakhir untuk tim Todak. Rafaela dan Chow. Wah, ini mereka benar-benar kepengen rotasi cepat sih. Rotasi cepat dari tim Todak. Semuanya ini ngengsot, Bruno ngegas, tapi di selain what? Bruno sebagai last pick bagi tim RRQ. Mudah banget sih buat Todak buat ngeculik Bruno. Dia nggak punya escape ability, cuma bisa ngelengsot juga. Damage yang begitu besar dari Bruno, tapi apakah ini akan bisa berpengaruh besar untuk tim Todak dengan movement speed yang begitu kencang? Bruno, oke. Bruno untuk tim RRQ. Win rate-nya nggak terlalu besar untuk di M1, Clara. Iya, dan aku suka pick-pickannya Todak, tapi
Oh my god. Apakah masih bisa 3-1 kalau pick dari RRQ seperti Aku ini? lebih suka pick-pickannya Todak sih. Iya, aku Jujur-jujuran juga. aja, aku lebih suka pick-pickannya Todak daripada RRQ buat game yang keempat. Tapi balik lagi, masalah keyakinan, aku masih yakin ke RRQ. Mungkin RRQ nggak masalah hero-nya apa, yang penting pilotnya, itu kata Lemon sih waktu aku interview. Jadi siapa tahu dengan hero-hero seperti ini yang udah dimaksimalkan oleh tim RRQ. Ini unik sih pick-pickannya RRQ. Tapi aku yakin masih bisa sih, masih bisa. Harit Kubra, Valir, Tamus, Bruno. Disablernya ada, slowernya ada. Kalau bisa memanfaatkan dengan maksimal, harusnya bisa buat ngelawan Todak. Cuma tetap PR yang harus dikerjain itu Chang'e dan juga Baxianya. Chang'e dan Nambah sih, Baxia. masalahnya nambah sih buat RRQ. Rafaelanya ya. Rafaela bakal ngebantuin sustainability yang Iya. dimiliki oleh tim Todak, dan apalagi dengan holy healing yang dimiliki oleh Rafaela, dia ngasih movement speed yang mana mau maju let's go, mau buat mundur juga bagus banget. Jadi untuk tarik ulur tim Todak, wah kuat banget sih, super kuat. Oke lah, buat kalian kita berikan energi ke arah Indonesia ya. Hashtagnya jangan lupa, satu bendera dan juga hashtag IndoPride, hashtag FIFA RRQ. Ini bisa jadi game terakhir, bisa masuk ke game terakhir juga nanti. Kita nggak ada yang tahu karena ini gambling sebenarnya. Bisa dibilang masih 50-50. Cuma yang jadi PR terbesarnya tetap bagiku Baxia dan juga Chang'e. Yap, hero-hero dari tim Todak begitu kuat juga, dan ini dia area pertarungan dari tim RRQ, Indo Pride dan juga tim Todak, Malay Pride, tim tuan rumah. Berjuang di lower bracket, ini adalah best of 5 series untuk mensecure satu slot terakhir di babak Grand Final. EVOS sudah menunggu salah satu dari mereka, siapakah yang akan menemani EVOS tentunya di Grand Final. Kita akan menemukan jawabannya saat lagi, jadi kita akan langsung masuk saja di game yang keempat. Let's go, kita bakal lihat game yang keempat sebagai yang udah kita bahas tadi. Terakhir atau tidak ya. Kalau terakhir berarti ini akan terakhir, kalau bukan terakhir berarti ini bukan yang terakhir. Iya bener, udah pasti ya jawabannya begitu. Oke, kita lihat aja bareng-bareng lah ya, tuh kan. Iwannya udah mulai barbar, di awal-awal masih level 1 karena emang ini hero annoying banget untuk seorang scouter. Apalagi ini ada Xbox dan juga Rafaela. Xbox Rafaela kalau nggak salah dipopulerkan juga sama tim Jepang, 10 Second Gaming. Ya ini dia, kayak combo yang sangat baik ketika Iwan yang sebenarnya movementnya udah cepat ditambah dengan tuh holy healing weng. Siapapun bakal digeradak oleh tim Todak, tapi di arah top lane-nya Sin sudah tertangkap kamera, Liam pun demikian pula, dan Gold dengan buff yang dicuri oleh tim Todak dengan sangat mudah. 4 hero berotasi melepaskan mid-nya, bottom lane-nya nggak dipedulikan, tapi RRQ juga nggak berdiam diri. Sepertinya di arah bottom lane sudah ada Tamus yang mencuri buff milik tim Todak. Pertukaran buff dilakukan dan mati sih harusnya. lagi dan First blood. lagi. RRQ, oh enggak, Chang'e-nya selamat, kirain bakal first blood karena Liam dari tadi gangguin Chang'e-nya. Ya, dan ini adalah pertukaran lagi-lagi rotasi dari tim RRQ. Role-nya Tuturu yang memainkan Tamus kali ini bermain di arah bottom lane. Lemon memakai marksman, dan sesuai dugaan juga Sin memainkan Haritnya di arah mid lane, mencoba untuk mencuri-curi sedikit pundi-pundi dari minion-minion, tapi Liam begitu agresif, ingin mengusir ekstra yang begitu sekarat, tapi di sisi lain sudah ada tim Todak dengan Rafaela. Holy healing terus-menerus di spam, membuat tim Todak sulit sekali untuk ditangkap, tapi Chiku sudah mulai berotasi ke arah bottom lane, gak mau ngebiarin Tuturu di bottom lane menghancurkan turretnya. Ini bisa aku bilang ini bakal jadi menangnya RRQ. Dari tadi Todak benar-benar fokus untuk nge-zoning out hero-hero yang dipunya sama RRQ. Mereka nggak bermain objektif karena building turret. Kita bisa tahu di sini, kita main Mobile Legends kalau terlalu fokus dengan hero dan nggak mengambil turret sama sekali, itu bakal jadi bumerang pasti. Ya, tapi Todak juga menurutku nggak kalah objektif karena Turtle berhasil diamankan oleh Todak di menit yang benar-benar awal, timing yang sangat tepat. Pas sekali Turtle muncul, dan di arah top lane juga udah terjadi kerusuhan. RRQ bermain begitu objektif, Lemon Sin gak peduli sama rotasi yang dimiliki oleh Todak. Tapi kali ini Todak pun bermain dengan sangat-sangat apik dan ciamik. Tuturu dalam bahaya, begitu sekarat. Masih ada Inferno, Wiman gak bisa mengejar Tuturu karena sudah ada Liam yang menjadi backup. Finn dengan Shin, dan ini bakal menjadi first Bisa, blood boy. untuk tim RRQ. Bagusnya di sini bisa nangkep Rafaelanya. Jadi udah nggak ada yang bisa ngasih bersiling lagi. Liam cancel harusnya.
Tapi Yes. Lemon dapat space di atas. Lemon gak peduli di arah top lane, gak dipedulin juga oleh tim Todak. Lemon lebih gak peduli lagi. Dia anggap rumahnya sendiri top lane-nya dan ini dia. Inisiasi yang dilakukan oleh Todak ingin mengamankan objektif, tapi respon dari RRQ begitu cepat. Ini harus benar-benar bisa dimanfaatin lagi tentunya. Liam bakal bouncing ball menarik 2 orang ke arah mid lane. Sin bakal ngebantu dari arah belakang. Dan 3 orang nge-stick dari Todak, harus RRQ udah mulai ngumpul lagi kecuali Bruno karena Bruno masih butuh farming di bagian jungle. Bakal connect sana, bakal di follow up langsung, baksianya bakal datang di sini Zaman Force. Sangat menyakitkan. 2 orang, 3 orang masuk dalam trap tapi masih ada Rafaela di bagian paling belakang. Tuturu tertangkap, Tamusnya hilang. Ledakan dari Extra juga berhasil membuat RRQ mundur dari area fight. Kehilangan Tuturu dan dari Todak pun kehilangan satu cowok, tapi akan kan menjadi lebih lagi. Ternyata tidak, RRQ nggak mau terlalu gegabah masuk ke dalam turret milik tim Todak. Nggak terlalu ngeri, tapi sepertinya bakal ada surprise attack. Xingsley terlalu percaya diri. Iwan kali ini bakal menjadi kesan selanjutnya. Sudah Zaman Force di pop up. Terus menerus dikeluarin Provision menutup Iwan di arah mid lane. Ini agak berantakan untuk Todak. Gua nggak ngerti apa yang terjadi. Kombinasi mereka benar-benar berantakan banget. Satu pick off berhasil diamankan, Lemon yang tercuri. Tapi Todak agak berantakan karena ada sedikit penumpukan yang bikin mereka bingung. Baksianya diikutin sama Rafaela, terus tiba-tiba Chang'e-nya keluar ke arah yang lain. Yang gue bilang tadi, Baxia sama Chang'e kalau nge-stick tuh udah kuat banget. Tambah Rafaela itu bakal makin strong. Tapi kenapa Chang'e-nya bisa? 3 flicker dari tim Todak. Yes, terjadi perpecahan di rotasi milik tim Todak, seperti sudah ingin melakukan farming dan tapi kayaknya udah mulai nge-group up lagi dan sudah bertemu Liam di sini. Liam dalam bahaya mencoba untuk berlari saja dan Ciku gagal, tapi di arah belakang belum berhenti. Ternyata Finn bakal langsung maju saja dengan menggunakan Valirnya, tapi ultimate-nya belum mengenai siapapun, langsung kabur saja. Mid lane-nya, Sin bakal mengontrol sebentar. Turtle-nya bakal dipukul-pukulin lagi. Bruno yang sudah masuk ke dalam area pit dari Turtle-nya. 4 lawan 4 karena Chang'e bakal nge-fall up dan Turtle diamankan oleh seorang Harit. Cukup sakit, Zaman Force dikeluarkan. Iwan bakal hilang. Bye-bye Iwan, Meteor Shower mengusir mundur RRQ, tapi kali ini hanya sedikit melakukan buying time sebelum melakukan push ke arah mid lane. Wah, RRQ mereka udah beradaptasi dengan sangat cepat dengan permainan Todak di game sebelumnya. Kali ini X-Ray dalam bahaya, RRQ bermain begitu agresif, objektif didapatkan lagi dan lagi. Turret pertama harus hilang, tapi Sin begitu percaya diri, on point sekali. Sin Provision terakhir menutup, tapi Way of Dragon Sin dalam bahaya langsung ditumbangkan di turret ketiga. Super dive dari seorang Sin, gak heran sih. Out of position, terlalu nafsu dia melupakan adanya Ciku yang punya The Way of Dragon. Gak heran Aduh. sih, ini namanya baru Sin. Sin yang kita kenal mainnya begini, gak tahu turret. Bolanya di match yang menyakitkan. Iwan berhasil dipatahkan dan Ciku tertangkap. The Way of Dragon berhasil mendapatkan 1 dan Lemon di pick off untuk yang kedua kalinya. Stiker dikeluarin juga sama seorang Chow. Lemon berkali-kali menjadi korban kekejaman tim Todak. 2 kill mengarah ke arah Lemon. Dan dia memang selalu sendirian. Dari tim RRQ juga nggak ada backup untuk Lemon. Dibiarkan untuk mandiri di arah top lane. Bermain objektif, tapi di bottom lane yang pun dalam bahaya. Sudah ada Zaman Force yang di pop up. Langsung saja Chrono Dash ke kanan, ke kiri. Nggak ada yang bisa menghentikannya. Dan X-Ray di arah belakang. Sudah menunggu juga Sin, tapi sudah ada Finn dan juga Tuturu yang membackup seorang Sin di arah bottom lane. Nggak mendapatkan turret, tapi mereka mendapatkan satu pick off yang tentunya sangat berarti. Oke, dan kali ini di mid lane-nya udah mulai berkumpul lagi. Heal juga sudah mulai dikeluarkan. Tamus bertemu dengan seorang Baxia. Ditinggal begitu aja Bruno dengan Chow bertemu lagi di top lane. Tapi kali ini ada Kufra yang bakal membantu. Chow masih bersembunyi di balik bus. Belum kelihatan, perlahan-lahan Liam bakal mengecek di arah bus yang salah. Chow akan recall pulang ke arah base-nya. Oh, ternyata masih bisa selamat juga, dan Sin tadi udah ada di bottom lane, sekarang bergerak di arah Turtle dan gak ada kontes ternyata dari tim Todak. Oh, malahan di sini terlalu auto position lagi Lemon menjadi korban dari tim Todak. Zaman Force memunculkan Neras dalam bahaya, mencoba untuk kabur-kaburan saja. X-Time menjadi frontliner dari tim Todak, memenangkan damage yang begitu besar dari tim RRQ. RRQ harus mencetak ulang karena Sin terlalu jauh dari teman-temannya, terlalu berbahaya dan tertabrak dari Liam. Ini 4 lawan 4 di arah top lane.
ngebuat tim Todak memiliki space untuk Chang'e di arah bottom lane. Akan mengamankan turret kah? Memberikan push, split push Mid-nya seorang diambil. diri. Mid-nya diambil, Moon juga bakal ambil bottom lane-nya juga. Tapi ini rugi untuk tim Todak harusnya. Iya. Harusnya rugi buat Todak. Iya, ini rugi banget buat Todak. Sudah sangat cepat juga RRQ, lagi dan lagi. Turret kedua hampir dirontokin semua. Necklace of Duren sudah didapatkan oleh Chang'e. Jadi di depan, oh Iwannya hati-hati di sini, tapi Lemon bergerak ke arah bottom lane, nge-mirroring apa yang dilakukan oleh Lemon dan mendapatkan kill yang sangat besar tentunya. Ciku dengan Beowulf Dragon. Sunbow semuanya dikeluarkan, mengamankan Lemon. Walaupun Ciku di sini juga terlalu sekarat, sampai sesekarat ini Lemon berhasil ditumbangkan. Vin ketangkep, ditabrak, efek slownya masuk, speed up ditabrak lagi untuk yang kedua kalinya. Vin bakal melawan dua orang langsung, lawan dua kali ini bersembunyi di balik bus. Pertarungan yang terjadi tunggu tipis kali ini Rafaelnya bakal diamankan begitu saja. Satu pick berhasil diamankan oleh Rex Regum. Keonkah di sini? Ioni mungkin bakal menyusul. Bye boys. Mid lane yang bakal di-push, terjadi peperangan di arah dua sisi yang berbeda. Dan Sin masih cukup licin untuk mengganggu defensif dari tim Todak. Oh, Iwan. 0-3 sepertinya pergerakan dari Iwan gak sebaik di game sebelumnya. Dia begitu bebas dengan backup dari teman-temannya pula. Tapi sekarang di game ini RRQ, ketika Iwan out of position, mereka nggak takut untuk men-take down Iwan. Yes, RRQ ini sudah memiliki target selanjutnya. Lord akan menjadi korban. Sin pun sudah memulainya, tapi sepertinya Todak nggak mau kasih gratis. Sudah terlihat, tapi di arah depan Tuturu nge-zoning out teman-teman dari tim Todak. Dan ini dia, Moon dengan Meteor Shower coba untuk mencuri, tapi sayangnya itu gagal. Flicker kabur saja dan RRQ berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Betul banget, dan Chow-nya habis nge-push di arah atas, dia bakal langsung pulang lagi ke arah base-nya. Reset terlebih dahulu, Lemon berhasil mengamankan satu gold buff di arah bawah. Ini turretnya RRQ di mid masih strong parah ya. Iya, dan Peter of Heaven sudah diamankan oleh Sin. Wow, dan hari sekarang ada konsentrat energi dan ditambah Calamity Reaper. Sin semakin percaya diri. Ini itemnya udah cukup 3 untuk Sin menghunus ke siapapun yang ada di Todak. Tapi sayangnya di sini juga Chang'e udah punya Necklace of Durance, di mana life steal nggak akan bisa terlalu berpengaruh untuk Sin. Dan menjadi PR juga gimana caranya ini tim Todak untuk mendefense ini bisa turret di arah mid lane, karena RRQ sudah bergerak bergenderung ke arah mid lane-nya. Sin maju paling depan, zaman Force dikeluarkan. Ini Vitor bakal menjadi korban yang pertama dan akan meledak, masih bisa ditahan, masih bisa dibersihkan. Sisi yang begitu besar dari tim Todak membuat sedikit HP tersisa bagi turret di arah mid lane. Gila tuh tipis banget. Kayaknya aku lewat ku kasih dengkul juga hilang gitu. Iya. Ditunjuk Pewis. Aduh, dan Moon pun akhirnya berkumpul lagi. Ada satu push yang dilakukan oleh Harit dan berhasil mendapatkan inhibitor yang di mid lane. Bawahnya juga berhasil diamanin, gila men. Set up dulu sebelum mereka benar-benar masuk. Kalau ini split push, ini bakal bahaya buat Todak. Yap, tentunya. Dan kali ini map di Land of Dawn sudah berhasil dikuasai oleh tim RRQ. Jungle demi jungle, monster demi monster, minion demi minion. Sudah mereka amankan satu persatu, mengontrol lane-nya terlebih dahulu. Top lane-nya harus di-push terlebih dahulu. Kalau RRQ mau melakukan last push ya, ini Vitor di arah mid lane udah nggak ada. Tinggal di arah top lane dan bottom lane yang harus di-defend oleh tim Todak. Tapi permasalahannya kalau RRQ melawan split push, mau melakukan usaha push yang di arah top dan di arah bawah, Todak makin bingung untuk nge-defense. Atas bawah, atas bawah. Iya, karena atas bawah kan jaraknya jauh. Jadi itu Nah, bakal jadi distraction yang bagus banget buat tim RRQ untuk masuk ke arah 2 inhibitor terakhir. Yap, dan ini dia 100 detik sebelum Lord muncul ke Land of Dawn. RRQ sepertinya mereka hanya akan menjaga agro minionnya terlebih dahulu, mencari siapa yang offside dari sisi Todak. Tapi Tuturu sudah mengeluarkan sedikit, kayak dia ngebuat tim Todak kayak gatel banget, nah kan? Dia nge-trigger tim Todak buat sedikit ngejar Tuturu sampai keluar base, tapi Dia nyatanya pengen enggak. motong minion ya. Kayaknya mungkin nyari siapa nih yang mau ngambil buff. Atau Tapi dia pengen motong, harusnya dia motong minion sih. Karena dia lari dan jalannya sejauh itu. enggak sih. Tapi nggak dipotong. Enggak. Itu dia bukan, dia cuma mau cari siapa korban yang bisa dia ambil.
Atau dia pengen ambil buff-nya? Enggak juga. Nah, dia cuma nungguin siapa yang bakal lewat bisa diambil. Itu doang. Dia mau pick off. Cuma mau ngelakuin pick off, tapi sayangnya yang dia temukan adalah Liam bersama dengan Lemon. Bingung ke kanan ke kiri, Ciku mau kemana? Lemon berhasil menghindari tapi sudah ada punching ball. Kali ini Lemon dalam bahaya tapi no, Lemon gak sendirian. Lemon begitu sekarang, Cikunya harus down. Sudah ada Sin dan juga Liam yang membantu Lemon. No, Ciku salah menghitung pergerakan juga. Ternyata Lemon gak sendirian. Vinnya bakal ambil atasnya dulu. Nih harusnya bisa 2 push sekarang bawah dan oh enggak, ini mid sama atas mungkin. Tapi ternyata RRQ lebih milih untuk sabar dan bermain aman. Mereka nunggu Lord yang kedua terlebih dahulu. Gak ingin greedy karena mereka lagi dapetin momen. Mereka gak pengen melepas momennya dan gak pengen ada game ke-5. Yes, tentunya RRQ sudah memegang kendali tentunya. Sampai di detik ini 6-11 network berbedanya sangat jauh, 8.000 perbedaannya, dan Iwan sudah mulai nge-scouting tapi sayang begitu besar damage yang diberikan oleh tim RRQ, lebih memilih untuk kembali saja, kabur saja. Dan RRQ kali ini Lord pun terbuka sangat lebar, kesempatan yang sangat besar tentunya untuk tim RRQ. Wow, dan rupanya di sini malah Lordnya berhasil diamankan oleh tim RRQ tanpa adanya gangguan dari tim Todak. Mencoba untuk menginisiasi, mencoba untuk mengontes pun nggak bisa. Mereka harus mendefense dan kali ini Iwan dalam bahaya sudah zaman force. Sin mengarah ke arah lini belakang dari tim Todak yang nyatanya malah di sini meninggalkan seorang Iwan di arah belakang, dia babat habis. Hilang 2. RRQ sudah ada Immortality yang pecah dari itu turun, tapi itu nggak masalah, itu hanya Immortal, tapi Todak harus kehilangan 2 hero-nya. Dan nggak ada frontliner kali ini untuk tim Todak. Dan Chow di dalam mid lane sudah melakukan cutting minion yang nyatanya sudah langsung dihadapi oleh Liam. Dan ada kill atas Sin di arah top lane, di arah base milik Todak. Cuekin aja karena Ciku di sini juga masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Dia bakal recall sekarang juga, tapi Kufra masih mengganggu ketawa dari sini. Dimajuin langsung, dijakar. Ciku langsung melarikan diri masuk lagi ke arah jungle dari Rex Keon. Tapi mid lane-nya bakal dikontrol. Lord sudah mulai masuk. Moon bakal mundur ke arah belakang. Meteor Shower dikeluarkan. Ini akan menjadi sedikit dan kali ini Lord-nya bakal dihilangkan secara langsung. Iwan berusaha untuk mendefense mati-matian dan X-Ray pun datang dibakar ke bagian paling depan kali ini. Meteor Shower membersihkan satu wave minion, tapi minion dari top lane, mid lane bakal mengarah ke arah base turret milik tim Todak dan RRQ. Mereka fokus terhadap turretnya. Moon berusaha seorang diri, satu anak kecil mencoba untuk mendefense base turret milik tim Todak, tapi triple kill dari Lemon. Nana sudah spawn tapi dia seorang diri lagi satu persatu mencoba untuk mendefense, dan ini akan menjadi akhir bagi tim Todak. RRQ akan melangkah maju ke babak Grand Final. Wow, RRQ dengan 3-1 sesuai dengan apa yang kuprediksi dari awal. RRQ akan berhadapan dengan EVOS Esports di babak Grand Final. Indonesia sudah dipastikan akan membawa piala M1. DZZ, ladies and gentlemen, penonton sekalian. Kita sudah pasti akan membawa piala M1 untuk yang pertama. Selamat untuk Rex Keon yang akan membuat El Clasico terjadi lagi di babak Grand Final. Gila sih, gila. Indonesia. Deng. Yeay. Tapi kita juga harus tetap fair play. Kita harus tetap fair play. Kita boleh ambil mungkin Pak layarnya sekarang. Lihat fair play yang harus dilakukan. Apresiasi untuk semua tim yang sudah bermain di babak playoff, bahkan di M1, semua timnya. Ya tentu aja, karena tim Todak juga sudah memberikan yang terbaik, apalagi mereka tim tuan rumah, beban yang dipikul itu sangat-sangat besar. Dan mereka juga udah try hard banget sih dengan game-game yang mungkin mind blown juga. Apalagi game ketika menyulitkan RRQ sampai mereka terseok-seok, nggak bisa berbuat banyak. Tapi sayangnya mereka hanya bisa mengambil 1 poin dari Best of 5 series ini. Keren banget men, keren banget yang dilakuin sama tim Todak. Mereka bakal minta terima kasih kepada fans-fansnya. Wow. Ya, minta maaf dan berterima kasih juga. Ini satu hal yang bagus men tentunya yang dilakuin. Ini nih, gila aku merinding sih. Walaupun tim Malaysia kalah, tapi fansnya masih tetap mendukung. Harus dicontoh sih ini. Harus dicontoh untuk fans-fans Indonesia. Gila, oh my god. Mereka
berputar ke arah fansnya terlebih dahulu, bilang terima kasih juga. Iya. Dan mungkin mereka belum bisa menjadi juara, tapi mereka juara di hati para pendukungnya tentunya. Pastilah. Gila, matanya berkaca-kaca juga semuanya ini menunjukkan bahwa emang mereka sudah nothing tulus, mereka sudah memberikan yang terbaik. Cuma ya mau gimana, namanya pertandingan ada menang dan ada kalah. Nggak mungkin ada 3 tim di babak grand final. Nggak mungkin 3 tim di babak grand final, hanya